Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Heni Rohimah, NPM 20247279215, mahasiswa program studi Magister Pendidikan MIPA Universitas Indraprastra PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kuriositas dan Kemandirian Belajar terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah IP. Survei pada SMP Negeri di Kabupaten Bekasi. Latar belakang dan rumusan masalah. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, mengapa penelitian ini perlu dilakukan, serta rumusan masalah yang ingin saya jawab melalui penelitian. Latar belakang yang pertama adalah bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran IPA abad ke-21. Pembelajaran tidak lagi berorientasi pada kemampuan menghafal saja, tetapi lebih menekankan kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills atau HOTS. Salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan pemecahan masalah. Hasil pembelajaran IPA di beberapa SMP menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah masih tergolong rendah. Kondisi tersebut juga terlihat dalam proses pembelajaran di sekolah. Banyak peserta didik yang masih mengalami kesulitan ketika diberikan soal berbentuk studi kasus maupun soal yang membutuhkan penalaran. Sebagian besar dari peserta didik atau murid masih terbiasa menjawab soal yang bersifat hafalan. Sehingga ketika diberikan permasalahan baru, mereka mengalami kebingungan. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara tujuan pembelajaran IPA dengan kondisi kemampuan peserta didik di lapangan. Latar belakang selanjutnya adalah rendahnya kemampuan yang dipengaruhi oleh faktor internal. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pembelajaran atau kemampuan pemecahan masalah itu berasal dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor eksternal dan juga faktor internal. Secara umum, faktor dapat berasal dari faktor eksternal, misalnya metode pembelajaran, lingkungan belajar, ataupun fasilitas sekolah. Namun, pada penelitian ini, saya memfokuskan pada faktor internal peserta didik, yaitu faktor yang berasal dari dalam siswa. Alasannya adalah karena faktor internal merupakan modal utama yang dimiliki peserta didik ketika belajar. Walaupun guru telah memberikan pembelajaran yang terbaik, apabila peserta didik tidak memiliki dorongan dari dalam dirinya, maka hasil belajar belum tentu optimal. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu cenderung aktif mencari informasi. Hal itu disebut juga dengan kuriositas atau rasa ingin tahu. Kuriositas merupakan dorongan alami seseorang mencari informasi baru, bertanya, mengeksplorasi suatu fenomena, dan memahami sesuatu secara lebih mendalam. Dalam pembelajaran IPA, rasa ingin tahu biasanya lebih aktif bertanya kepada guru,
mencari referensi tambahan, melakukan pengamatan, bahkan mencoba melakukan eksperimen sederhana. Aktivitas tersebut akan memperkaya pengetahuan mereka, sehingga ketika menghadapi suatu masalah, mereka tidak lagi akan memiliki lebih banyak lagi alternatif penyelesaian. Latar belakang yang selanjutnya adalah kemandirian belajar. Selain rasa ingin tahu, faktor lain yang saya teliti adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah kemampuan peserta didik untuk mengatur proses belajarnya sendiri tanpa selalu bergantung pada guru. Peserta didik yang mandiri biasanya mampu menetapkan tujuan belajar, mengatur waktu, mencari sumber belajar secara mandiri, serta mengevaluasi hasil belajar sendiri. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan ketika peserta didik harus menyelesaikan suatu masalah yang kompleks, karena mereka terbiasa berpikir secara sistematis. Nah, berdasarkan uraian tersebut, saya menduga bahwa semakin tinggi rasa ingin tahu dan semakin tinggi kemandirian belajar peserta didik, maka semakin baik pula kemampuan pemecahan masalah IPA yang dimilikinya. Inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Oleh karena itu, saya merumuskan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh kuriositas dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kuriositas terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar secara simultan terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA. Untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antar variabel menggunakan analisis statistik. Sedangkan metode survei digunakan karena data diperoleh dari sejumlah responden melalui penyebaran instrumen penelitian. Untuk variabel penelitian, variabel pertama atau X1 adalah kuriositas. Untuk variabel kedua atau X2 adalah kemandirian belajar. Sedangkan untuk variabel terikat atau Y, yaitu kemampuan pemecahan masalah IPA. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dipilih sesuai dengan tujuan penelitian serta memiliki karakteristik yang mewakili populasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di SMP negeri pada SMP negeri di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Untuk populasi yang diambil adalah seluruh peserta didik SMP negeri yang menjadi lokasi penelitian. Seluruh anggota populasi memiliki karakter sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian untuk sampel karena jumlah populasi cukup besar, maka tidak seluruh populasi dijadikan responden. Oleh sebab itu, digunakan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan proportional random sampling. Probability sampling memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan proportional random sampling dipilih karena jumlah peserta didik setiap sekolah berbeda. Sehingga jumlah sampel yang diambil dari masing-masing sekolah disesuaikan dengan proporsi jumlah siswanya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan lebih representatif.
Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya adalah instrumen dan teknik analisis data. Bapak Ibu dosen, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan variabel yang diteliti. Pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan karakteristik variabel agar data yang diperoleh benar-benar mampu menggambarkan kondisi responden. Untuk yang pertama, pada instrumen penelitian ini, instrumennya adalah X1, yaitu kuriositas. Variabel kuriositas merupakan variabel psikologis atau afektif yang berkaitan dengan rasa ingin tahu seseorang. Variabel seperti ini tidak dapat diamati secara langsung ataupun diukur menggunakan tes objektif. Maka diperlukan instrumen yang mampu menggambarkan sikap, kecenderungan, dan perilaku peserta didik terhadap aktivitas belajar. Instrumen yang paling sesuai adalah angket. Skala Likert dipilih karena mampu mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Melalui pilihan jawaban seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Peneliti dapat mengetahui tingkat rasa ingin tahu yang dimiliki setiap peserta didik secara kuantitatif. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan statistik. Untuk variabel yang kedua adalah kemandirian belajar. Sama halnya dengan kuriositas, kemandirian belajar juga merupakan konstruk psikologis. Kemandirian belajar mencakup kemampuan untuk mengatur waktu, memiliki tanggung jawab, disiplin, inisiatif, serta kemampuan mengevaluasi diri. Seluruh aspek tersebut tidak dapat diukur melalui soal pilihan ganda maupun tes uraian. Oleh sebab itu, digunakan angket skala Likert. Kemudian untuk variabel yang ketiga adalah kemampuan pemecahan masalah IPA. Variabelnya adalah Y. Nah, untuk kemampuan pemecahan masalah IPA ini berbeda dengan dua variabel sebelumnya. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif harus diukur melalui tugas atau soal yang menuntut peserta didik ini bisa berpikir. Misalnya, peserta didik harus memahami masalah, mengidentifikasi informasi, memilih konsep IPA, menerapkan konsep, dan menarik kesimpulan. Inilah alasan tes uraian lebih sesuai untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Setiap instrumen harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Sebelum digunakan, seluruh instrumen akan diuji validitas dan reliabilitas. Hal ini dilakukan agar instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan benar-benar mewakili indikator variabel. Setiap pertanyaan harus benar-benar mengukur aktivitas bertanya, bukan mengukur motivasi ataupun minat. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen. Apabila instrumen diberikan kepada kelompok yang memiliki karakteristik yang sama, maka hasil pengukurannya relatif tetap. Baik, selanjutnya adalah teknik analisis data. Bapak Ibu dosen, analisis deskriptif
merupakan tahap pertama sebelum melakukan analisis inferensial. Tujuannya bukan untuk menguji hipotesis, melainkan memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Kemudian